Halo, selamat datang di channelku, Diravers. Pertanyaan selanjutnya dari Nunung Pratiwi. Gimana cara nyimbangin diri antara karir, prestasi, dan cinta, Mbak? Wah, ini ada cintanya ya. Kalau cara nyimbangin diri ya, nyimbangin biar balance semuanya antara karir, cinta, dan apa tadi satunya? Prestasi ya. Karir atau prestasi. Well, sebenarnya itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Lagi-lagi semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Ada tipe orang yang nggak mikirin cinta secara berlebihan. Ada yang memang aduh bucin banget. Pokoknya nomor satu tuh cinta. Asmara itu harus nomor satu jadi prioritas seperti itu. Kalau aku sendiri ya, aku nih memang bukan tipe yang kayak mengabaikan cinta juga enggak, terus harus memprioritaskan juga enggak. Jadi memang aku yang itu berusaha balance, dan caraku biar balance itu ya dengan biar semuanya jalan seperti itu. Jadi aku tetap berusaha untuk karirku, tapi juga hubungan asmara, ke jenjang yang serius itu juga aku jalanin tetap. Aku juga punya pemikiran ke situ, dan yang pasti perlu bicarakan juga ya, didiskusikan dengan pasangan kita gitu. Kalau misalnya aku pengen kuliah lagi S2 di luar negeri, boleh enggak, seperti itu. Silahkan dikomunikasikan. Nanti semuanya tuh akan bisa berjalan dengan baik kalau komunikasinya juga baik. Komunikasinya juga harus terjaga. Dan jangan lupa, sesekali juga kita perlu ngasih jeda. Misalnya nih kita fokus banget cari beasiswa, kita perlu ngasih jeda, kita perlu refleksi lagi. Mungkin hubungan asmara kita selama ini terbengkalai, silakan diperbaiki lagi. Mungkin dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan ayah ibunya, itu kan juga termasuk hubungan cinta ya, harus kita jaga juga seperti itu. Jadi ya silakan berjuang, nanti tengah-tengah kasih refleksi, berjuang lagi, refleksi, seterusnya seperti itu. Jangan lupa kalian juga bisa minta saran dari teman-teman, bisa minta masukan dari teman-teman atau dari keluarga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, sebelum berangkat ke negara tujuan yang berbahasa Inggris, apakah kita diberikan sekolah khusus untuk memantapkan bahasa Inggris kita sewaktu di Indo? Oke, jadi ini kayak pembekalan bahasa Inggris gitu ya. Ini tergantung berangkat ke negara tujuannya, apakah pakai beasiswa atau enggak. Kalau pakai beasiswa tergantung beasiswanya apa. Kalau pakai beasiswa LPDP tergantung programnya apa. Jadi ya semuanya itu tergantung kita posisinya ada di mana. Kalau LPDP sendiri ada pembekalan bahasa itu untuk yang masuk LPDP-nya jalur afirmasi. Afirmasi itu misalnya yang waktu S1-nya kalian bidik misi, atau kalian tinggal di 3T, kalau nggak salah yang 3T itu daerah 3T juga masuk afirmasi, dan ada beberapa kriteria lain. Kalau misalnya kalian masuk afirmasi, kalian akan dapat pembinaan bahasa. Tapi kalau yang reguler nggak ada pembinaan bahasa seperti itu. Itu untuk yang LPDP. Kalau beasiswa lain silakan dicek di laman beasiswa masing-masing. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Sukarman Mahmud. Untuk yang tujuan luar negeri, apa surat kesehatan harus diterjemahkan terlebih dahulu? Oke, surat kesehatan tergantung nih beasiswanya apa ya, tapi asumsiku nih beasiswa LPDP. Kalau beasiswa LPDP nggak usah diterjemahkan, karena surat kesehatan ini untuk daftar beasiswanya, bukan untuk daftar kampusnya. Ini dua hal yang berbeda yang kadang orang-orang masih bingung. Kalau LPDP itu ya daftar kampus sendiri, daftar beasiswa sendiri. Jadi beasiswa tuh nggak mendaftarkan kampus, nggak membantu kita untuk mendaftar kampus. Dan surat keterangan sehat ini hanya digunakan untuk daftar beasiswanya. Well, surat kesehatan untuk daftar kampus itu ada sih, tapi itu kayaknya visa ya, itu untuk daftar visanya, kayak kita harus cek kesehatan, kita punya TBC atau enggak, seperti itu untuk visanya. Jadi nggak perlu diterjemahkan kok. Pertanyaan selanjutnya dari Aba Agilaziz. Saya pernah membaca ya syarat LPDP pesantren, salah satunya ada TOEFL, ITP, IBT, bukan ITB ya, ITB mah kampus IELTS maksudnya, atau TOEFL khusus perguruan tinggi Islam. Apakah bisa jika saya daftar LPDP pesantren cuma dengan TOEFL, tidak dengan TOEFL? Wow, TOEFL itu seperti TOEFL, seperti IELTS, tapi itu untuk mengukur kemampuan bahasa Arab, itu TOEFL. Nah, kalau misalnya LPDP pesantren dan memang tujuannya itu kayak di Timur Tengah, ya nggak apa-apa pakai TOEFL. Makanya aku sering banget dapat pertanyaan, pengen kuliah di luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak ya? Bisa aja. Kalau misalnya kita mau kuliahnya di Arab, di Mesir, di Kairo misalnya, ya nggak usah pakai bahasa Inggris seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Amara Geraldine. Halo Kak Dira, aku mau sedikit tanya, mahasiswa S1 kelas internasional bisa ikut beasiswa reguler LPDP tidak ya?
beasiswa LPDP yang reguler bisa kok untuk kelas internasional, karena kelas internasional tuh nggak ada kriteria khusus di LPDP gitu. Jadi kelas internasional ya kayaknya sih disamakan dengan kelas non internasional, jadi bisa-bisa aja kok masuk yang reguler. Apalagi kalau reguler tuh kan yang umum, jadi ya nggak ada kriteria khusus gitu. Pokoknya kalau yang nggak termasuk di klasifikasi lain, nggak termasuk PNS, Polri gitu, dan nggak termasuk afirmasi, ya berarti masuknya reguler, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ridwan Syah 00. Hai, Assalamualaikum Kak Dira, saya mau tanya lagi nih Kak. Berhubung saya masih semester 4, jadi apa aja sih Kak yang harus saya lakuin ke depannya supaya saya bisa lolos di beasiswa LPDP nantinya Kak Dira? Oke, ini udah aku jawab ya di pertanyaan sebelumnya, sama intinya tuh apa yang harus dipersiapkan ketika kita masih jadi mahasiswa. Intinya itu ya kita introspeksi, kita kurangnya di mana, apakah bahasa Inggris, apakah organisasi, apakah prestasi dan lain sebagainya. Lalu kalau kurangnya di situ ya silakan ditambahin biar nggak kurang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gulfam. Ini pertanyaan di Instagram. Kak, mau numpang tanya, beasiswa LPDP itu kan available buat yang lanjutin studi S2, S3. Nah, kalau sekarang aku masih lulusan SMA, kira-kira ada beasiswa lain nggak ya buat kuliah di luar negeri, atau setidaknya buat pertukaran pelajar nanti pas udah semester 2 masuk perkuliahan? Well, beasiswa kalau misal dari lulusan SMA mau S1 mungkin ada ya beberapa, karena biasanya kadang kan dari kampus juga menyediakan beasiswa, tapi kalau yang di Indonesia, maksudnya dari pemerintah Indonesia, itu memang nggak ada untuk yang S1-nya. Jadi silakan coba cari-cari beasiswa dari penyedia lain, dari pemerintah luar. Dan kalau untuk yang pertukaran pelajar, exchange gitu, ada. Kalian bisa ikut PPAN atau program-program lain, banyak kok, silakan cek di Google ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bookstore RA. Assalamualaikum Kak Dira, aku suka banget tonton Kak Dira, pengen bisa kuliah ke LAN juga. Kak, saya mau tanya, apa public speaking yang bagus juga sangat diperlukan di sana? Sebab saya selalu gagap kalau berbicara di depan banyak orang. Terima kasih banyak Kak, semoga Kak Dira dan keluarga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Oke, public speaking ya. Public speaking itu sebenarnya ya nggak ada tuntutan khusus, jadi nggak ada standar khusus karena memang itu juga nggak diujikan. Tapi kan public speaking itu menunjang banget kan secara umum. Kita sebagai manusia dalam bekerja, dalam berumah tangga sekalipun itu juga kan public speaking dibutuhkan seperti itu. Jadi memang ya nggak harus bagus-bagus banget, tapi ya nggak boleh yang jelek karena itu menunjang banget. Nanti ketika kuliah kita harus presentasi, kita harus menyampaikan pendapat kita seperti itu. Dan kalau misal masih gugup ya mungkin bisa dilatih dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang lain, orang-orang di sekitar, lebih banyak mencoba menyampaikan pendapat, bisa coba vlogging juga biar kita terbiasa ngomong, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Grace Siregar. Oke, dari Grace. Kak, ini tentang Q&A yang akan kutanya. Mengejar beasiswa siklusnya panjang Kak, terkadang aku merasa jenuh, lelah, dan bingung dalam melengkapi persyaratannya. Pertanyaanku Kak, bagaimana cara memotivasi diri agar selalu berjuang sampai dapat? Oke, motivasi ini salah satu PR juga ya bagi para scholarship hunters, para pejuang beasiswa. Memang ini susah untuk memotivasi diri. Kadang di awal semangat banget, tapi nanti di pertengahan sudah capek. Karena perjalanannya memang kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kadang bisa lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan beasiswa. Ya, jadi biasa sih kalau motivasi kadang down, kadang up, kalau lebih semangat banget seperti itu. Nah, sebenarnya kalau motivasi lagi agak turun, nggak apa-apa, itu wajar. Karena motivasi pasti fluktuatif. Kita nggak bisa minta biar naik, terus nggak bisa. Itu memang nggak normal kalau kayak gitu. Pasti ada turunnya, ada capeknya. Kalau misal pas lagi kayak gitu, silakan istirahat dulu. Jadi kita juga butuh me time kan, kita break dulu dari hiruk pikuk masalah beasiswa, kita jernihkan pikiran dulu gitu. Karena kadang kalau kita hanya fokus terus dengan beasiswa, kita abaikan yang lainnya, nanti ketika kita nggak dapat beasiswa, itu kita bisa yang kayak stres, atau mungkin udah semangatnya hilang sama sekali, udah nggak mau lagi cari beasiswa seperti itu. Jadi ya kalau pas motivasi down, nggak apa-apa, relax aja, santai dulu. Mungkin kita bisa cari motivasi dari video, dari baca, seperti itu. Pengalamanku dulu ya, waktu aku lagi cari beasiswa dan kadang pas lagi kayak lemes, ngedown, aku baca blog para pejuang beasiswa dan itu memotivasi banget. Kadang mereka ada yang dari Indonesia Timur, mereka ada yang akses buat ngedapetin internet aja susah, tapi mereka tetap semangat. Terus apa kabar aku yang internet tuh gampang banget? Nah, nanti aku jadi termotivasi lagi. Terus nanti baca lagi pengalaman orang lain yang mungkin memang dia
bahkan untuk tes IELTS harus sampai 7-8 kali tapi tetap semangat. Apa kabar aku yang misalnya kayak belum tes aja udah down seperti itu. Jadi dari situlah aku dapetin banyak motivasi. Aku juga nonton video-video yang memang cocok buat aku, memotivasi aku seperti itu. Dan boleh juga kan ketemu teman, ngobrol, pokoknya cari motivasi dari eksternal seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bunga Cindra. Halo Kak, aku mau tanya tentang beasiswa Kak. Kira-kira untuk tembus LPDP atau beasiswa lain, IPK amannya harus berapa ya Kak? Untuk patokan aku Kak, hehe. Oh iya, sama kalau summer school itu suka ada beasiswanya nggak Kak? Atau self-funded ya Kak? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, untuk IPK, kalau LPDP itu kalau nggak salah minimal 3. Jadi kalau misal udah di atas 3 ya udah aman. Itu untuk LPDP. Kalau beasiswa lain silahkan dicek di websitenya. Dan kalau summer school, ada beasiswanya atau self-funded? Well, itu juga dilihat di kampusnya ya. Kadang kan kampus ada yang ngadain summer school gratis, jadi kita bisa pokoknya ngikutin aja prosedurnya. Nanti kalau kita keterima, kita bisa berangkat gratis. Jadi silakan balik lagi ke kampusnya itu, cek di websitenya. Untuk LPDP sendiri, nggak menyediakan yang summer school atau yang exchange program, nggak, hanya untuk S2 dan S3 aja yang dapat gelar. Pertanyaan selanjutnya dari Cristiano Ari 10. Nah, ini lumayan panjang. Assalamualaikum Mbak Dira. Waalaikumsalam. Minimal akreditasi jurusan apa? Saya lulusan PTS, akreditasi universitasnya A, namun akreditasi jurusannya masih B. Saya berminat kuliah master di universitas negeri di Inggris atau di USA, misalnya Oxford, Birmingham, atau University of California, Berkeley. Jurusan yang saya minati teknik, IPK udah aman di atas 3, masih bisa diterima nggak Mbak kalau kuliah S2 di sana? Well, aku jawab dulu yang minimal akreditasi jurusan apa. Kalau untuk LPDP sendiri, kalau misal kuliah kampus kita itu ada di daftar BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu aman-aman aja seperti itu. Jadi kayaknya untuk akreditasi A dan B itu udah aman sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, masih bisa diterima nggak Mbak kalau kuliah S2 di sana? Oke, pertanyaannya bisa diterima atau enggak? Ya bisa-bisa aja kalau memenuhi syarat yang lainnya. Karena kan persyaratannya nggak cuma IPK kan, ada kemampuan bahasa Inggris juga, ada kadang writing juga, kita diminta ngirim writing sampel seperti itu. Jadi silakan cek website kampusnya. Kalau boleh tahu Mbak Dira S1-nya dulu univ mana? S1-ku di Universitas Pancasakti Tegal. Saya udah nonton YouTube Mbak, tapi nggak tahu S1 Mbak, mungkin kelewat sekelas masalah sih Mbak, hehehe. Oke. Dan Mbak kuliah di UK harus pakai GRE atau GMAT? Enggak. Silakan cek di webnya, masing-masing kampus beda persyaratannya, masing-masing program juga beda persyaratannya. Tapi yang aku tahu sih rata-rata enggak ya. Nggak tahu tuh kalau ternyata ada satu spesifik kampus yang mensyaratkan GRE dan GMAT, karena aku pun belum ngecek semua website kampus yang ada di UK. Jadi silakan cek kampusnya aja. Oke, jadi gitu dulu video Q&A. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang belum aku jawab ya, karena aku nggak tahu nyimpen pertanyaannya di mana. Ada yang tanyanya itu di komen video, jadi aku lupa belum screenshot seperti itu. Mudah-mudahan sih udah terjawab semua. Dan kalau misalnya ada yang belum terjawab, silahkan komen di bawah ini. Atau mungkin kalian punya pertanyaan lanjutan dari jawaban yang tadi aku sampaikan, silahkan komen juga. Atau boleh juga DM kalau pertanyaannya terlalu pribadi, seperti itu ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, bantu aku dapetin 10k subscriber ya. Terima kasih.